1.1a.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Tiara Penta Yurlita CGP Angkatan 9 SDN Cibatu Ireng 2 Kecamatan Karangnunggal. Refleksi diri. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, mendengarkan penjelasan saya. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, di mana mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal, pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya sedang menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. 5. Suasana kelas tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama mengubah pikiran saya, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar anak bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang mereka gunakan dalam belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan konstruksi pengetahuannya. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, dapat merubah perilaku, antara lain seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, seorang guru memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. 3. Seorang guru harus lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodratnya. Apa yang segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pembelajaran atau pemikiran KHD? Yang pertama,
Saya merancang pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan dengan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba kepada anak. Sekian dan terima kasih. Saya CGP Angkatan 9. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.